Buat perjanjian plan. Plan ini berisi prosedur tertulis untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembuangan sampah, termasuk penggunaan perlengkapan di kapal. Karpet perjanjian plan harus ada di kapal 400 ton terlebih atau yang menurut sertifikat bawah 15 orang terlebih. Setiap kapal ukuran 4 ton lebih dan setiap kapal yang bersertifikat membawa 15 orang lebih juga harus membawa karpet di kapal. Setiap pembuangan atau pembakaran sampah dengan instalator harus dicatat dalam karpet di korpo oleh perwira yang bertugas petugas perwira yang bertanggung jawab dan setiap satu halaman ditandatangani oleh nakoda dicatat dalam bahasa kerja di kapal dan terjemahan dalam salah satu atau bahasa Inggris atau Perancis atau Spanyol. Tercatat termasuk tanggal, waktu, posisi kapal, keterangan dari sampah dan perkiraan jumlahnya dalam meter kubik. Karpet berkumpul harus disimpan di kapal di tempat yang mudah capai untuk pemeriksaan dan disimpan di kapal selama 2 tahun sejak pengisian terakhir. Dalam pembuangan karena kecelakaan harus dicatat keadaan alasan pembuangan. Pemerintah harus menyediakan reception facility di pelabuhan dan terminal-terminal untuk menampung sampah dari kapal. Kategori sampah: A. Plastik, B. Sampah makanan, C. Sampah domestik, D. Cooking oil, E. Abu pembakaran dari insinerator, F. Sampah operasional, G. Bangkai binatang, H. Fishing gear, I. Sampah elektronik. Aneks 6. Peraturan pencegahan udara dari kapal. Aneks ini mulai berlaku sejak 19 Mei 2005. Aneks 6 menentukan batas emisi dari sulfur oksid, nitrogen oksid, protein oksid kompon, dan melarang pelepasan zat penipis lapisan ozon, kesehatan generator, dan kualitas bahan bakar di kapal. Persyaratan pengawasan emisi sesuai dengan material protokol 1947, kesepakatan PBB tentang lingkungan yang di amandemen di London pada 1990. Aneks 6 berlaku untuk semua kapal, fix dan floating drilling rigs, dan platform lainnya. Tapi yang harus punya sertifikat tergantung dari ukuran kapal dan kapal dibangun. Kapal yang 400 ton lebih yang melayani pelarian internasional harus memiliki sertifikat EOPP. Sertifikat diberikan setelah kapal disurvey mesin diesel dengan power output lebih dari 130 watt dan displacement tiap silinder di atas 50 liter yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau sesudah tahun 2000 harus mempunyai sertifikat EIAPP. Kapal-kapal 100 ton lebih dan setiap fix atau floating rig dan platform lain harus disuplai secara berkala selama beroperasi. Survei-surveinya adalah inisial survei, survei yang berlangsung sebelum kapal dioperasikan, sebelum sertifikat IAPP pertama kali diberikan. Periodic survei, survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sesudah inisial survei. Intermediate survei, survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali selama periode dalam diberikannya sertifikat IAPP dan Meridian. Regulasi 12.1 melarang pelepasan secara bebas emisi dari zat penipis lapisan ozon kecuali bila diperlukan untuk tujuan keselamatan kapal dan penyelamatan jiwa seperti dijelaskan dalam Regulasi 3. Regulasi 12.2 melarang pada semua kapal pemasangan instalasi baru yang menggunakan zat penipis lapisan ozon kecuali instalasi baru berisi hidrofluorokarbon yang diizinkan sampai 1 Januari 2020. Semua kapal harus memenuhi persyaratan sesuai Aneks 6, harus menjaga daftar perlengkapan yang mengandung zat penipis ozon. Bila kapal menggunakan sistem pengisian ulang zat penipis ozon, maka harus ada record book ozon depleting substances harus diisi di kapal. Regulasi 13 mengatur mengenai nitrogen oksid untuk motor diesel dengan power output yang lebih dari 1 kW yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2000 dan mesin diesel dengan power yang sama melaksanakan konversi besar pada atau sesudah 1 Januari 2000. Regulasi 13 tidak diperlukan terhadap mesin diesel darurat, mesin yang dipasang di skoci motor, dan setiap peralatan yang hanya digunakan untuk situasi darurat atau mesin diesel yang dipasang di kapal. Kapal yang hanya berlayar dalam suatu daerah dan satu negara berdaerah dengan ketentuan bahwa mesin-mesin itu mempunyai pengawasan terhadap mesin alternatif yang ditetapkan negaranya.
Tier 1 yaitu kapal yang dibangun antara 1 dari 2000 sampai 1 dari 2011. Emisi butiran oksid tidak lebih dari 13 gram per kilowatt bila putaran kurang dari 130. Ya, itu yang 45 kali N4 minus 02 per kilowatt bila putaran kurang dari 130, putaran 130 terlebih tapi kurang dari 2000. 9,8 gram per kilowatt bila putaran 2000 atau lebih. Tier 2 yaitu untuk apa yang dibangun pada atau sudah 1 Januari 2014 sampai 1 Januari 2016. Emisi nitrogen oksid dihitung dengan 14,4 gram per kilowatt bila putaran kurang dari 130, 44 kali N pangkat minus 0,23 gram per kilowatt bila N 130 terlebih tetapi kurang dari 2000. 7,7 gram per kilowatt bila N 2000. Tier 3 yaitu tanker yang dibangun pada atau sudah 1 Januari 2015. Ya, 3,4 gram per kilowatt bila N kurang dari 130, 9 yang 9 kali N pangkat minus 0,2 gram per kilowatt bila putaran lebih dari 130 tapi kurang dari 2000. 2 gram per kilowatt bila putaran 2000 terlebih. Bila kapal beroperasi dalam daerah eksternal kontrol area tapi beroperasi di luar daerah kontrol area, batas minimal sama dengan tier 2. Emisi kontrol area untuk nitrogen oksid adalah Laut Atlantik area atau daerah yang koordinatornya diatur dalam appendix 7 dari aneks 6. Daerah laut yang lain termasuk setiap daerah pelabuhan yang akan ditetapkan oleh IMO sesuai dengan kriteria dan prosedur yang diatur dalam appendix 3 dari aneks 6. Untuk kapal yang dibangun sebelum 1 Januari 2000 tapi sudah 1 Januari 2010 dengan power output 5.000 kWh terlebih dan displacement tersedia 40 atau lebih dapat diberikan sertifikat EBP bila ada metode yang disetujui telah dipasang, maka batas emisi nitrogen oksid sesuai dengan tier 1. Tetapi bila tidak dipasang metode yang diapprove, maka batas emisi sesuai putaran dari mesin. Survei dari mesin itu berlaku kedua dari nitrogen oksid technical code, sebuah dokumen pendukung dari aneks 6. Ada 4 macam survei, yaitu pre-certification survei. Survei ini berlangsung sebelum sebuah mesin pasang di kapal untuk menjamin bahwa mesin memenuhi batas nitrogen oksid jenis air pollution certificate (APP) diterbitkan sesudah survei ini untuk setiap mesin yang disurvei, mesin 1 famili atau 1 grup. Initial certification. Ya, survei ini berlangsung sesudah mesin dipasang di kapal, tapi sebelum kapal dioperasikan untuk menjamin bahwa mesin memenuhi batas emisi nitrogen oksid setelah dipasang. Bila mesin sudah mempunyai sertifikat IAPC, inisial certification survey terutama untuk menjamin bahwa setiap modifikasi terhadap penyetelan mesin masih dalam batas limit yang ditentukan dalam IAPC. Periodik dan intermediate survey ini dilaksanakan sebagai bagian dari survei kapal yang diterangkan di sini untuk menjamin bahwa mesin berlanjut memenuhi batas-batas nilai. Modifikasi survei ini dilaksanakan bila sebuah mesin di overhaul masuk kriteria sebagai major conversion. Ini untuk menjamin bahwa modifikasi mesin memenuhi batas-batas sesuai emisi oksid. Ada 3 dokumen yang penting untuk melengkapi survei dari mesin dan kapal. Ketiganya adalah IAPP, Statement of Plan, Ethical File, dari Code Book dari Engine Parameter. Regulasi 14 mengatur mengenai Sulfur Oxide Emission Control Area (SECA), di mana harus diikuti sebagai tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol polusi udara dari zat SOx dan efek negatifnya terhadap daratan dan daerah laut dengan meningkatkan pengawasan terhadap emisi sulfur. Untuk maksud regulasi ini, emisi kontrol area termasuk Baltic area dan North Sea area. Dalam daerah ini, kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan 1,5% sebelum 1 Juli 2010, 1% pada dan sesudah 1 Juli 2010, 0,1% pada dan sesudah 1 Januari 2015. Kapal-kapal yang berlayar dalam daerah ini, kadar sulfur dalam bahan bakar harus sesuai ketentuan di atas.
atau sebagai alternatifnya kapal harus memasang sistem pembersih exhaust gas atau teknologi lain untuk membatasi emisi sulfur Kedua, daerah kontrol area kadar sulfur dalam bahan bakar yang digunakan di kapal 4,5% sebelum 1 Januari 2012, 3,5% sesudah 1 Januari 2012, 0,50% sesudah 1 Januari 2020. Kadar sulfur dalam bahan bakar yang akan digunakan di kapal akan dimonitor sesuai guideline dari IMO. Di urusan 15, Komisi 19 mengatur mengenai volatile organic compound atau VOC. Bila emisi VOC dari sebuah tanker akan diatur di sebuah pelabuhan atau terminal atau sebuah negara harus diatur sesuai dari aturan regulasi ini. Sebuah negara yang mengatur tanker untuk emisi VOC harus mengirim notifikasi kepada IMO. Notifikasi ini termasuk ukuran tanker yang akan diawasi, muatan-muatan yang membutuhkan sistem pengawasan emisi vapor dan tanggal mulai pemberlakuan. Notifikasi harus dikirim sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pemberlakuan. Sebuah negara yang telah membuka pelabuhan-pelabuhan dan terminal di mana emisi VOC dari tanker diatur akan menjamin bahwa sistem pengawasan emisi yang disetujui telah memperhitungkan standar keselamatan dari setiap sistem seperti yang dibuat oleh IMO, disediakan di setiap pelabuhan dan terminal dan dioperasikan dengan selamat dan mencegah delay yang tidak perlu dilakukan. Tanker yang terkena regulasi ini harus dilengkapi dengan sebuah vapor emission control system yang disahkan pemerintah dengan memperhatikan standar keselamatan untuk sistem tersebut sesuai yang diterbitkan dan menggunakan sistem ini pemuatan dari level. Pelabuhan atau terminal yang telah memasang sistem vapor emission control boleh mengizinkan tanker yang belum memasang vapor collecting system untuk masa 3 tahun sejak pemberlakuan di pelabuhan ini. Kapal-kapal pengangkut crude oil harus mempunyai di kapal sebuah VOC Management Plan yang disahkan pemerintah. Plan tersebut dibuat dengan memperhatikan guideline yang dibuat IMO. Plan spesifik untuk setiap kapal akan berisi kursus tertulis untuk meminimalkan emisi VOC tingkat waktu muatan, pelayaran di laut, dan pembakaran muatan. Mempertimbangkan penambahan VOC yang dihasilkan oleh KOM. Menetapkan orang yang bertanggung jawab menerapkan plan tersebut. Untuk kapal yang melari pelayaran internasional harus ditulis dalam bahasa kerja dan nakoda dan perwira dan bila bukan bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol termasuk terjemahan dalam salah satu bahasa tadi. Aturan ini juga berlaku untuk gas carrier dan tiket dari pembuatan sistem penahanan mengizinkan penyimpanan dari non-metan VOC di kapal atau dikembalikan ke darat. Lukisan 16 mencantumkan persyaratan dari pembakaran di kapal dengan insinerator. Pembakaran di kapal itu berikut dilarang. A. Residu dari muatan aneks 1, aneks 2, dan aneks 3 polychlorinated biphenyls. Sampah sesuai diatur dalam aneks 5 yang berisi logam berat melebihi ambang batas. Hasil penyaringan minyak, selat dari silet dan selat oil baik yang tidak dihasilkan di kapal. Residu dari sistem pengisian exhaust gas. Pembakaran dari polyvinyl dichloride atau PPCS juga dilarang kecuali pada insinerator yang telah mendapat sertifikat IMO Type Approval. Pembakaran selat civet dan selat oil yang dihasilkan selama pelayaran dari kapal dapat juga dilakukan di mesin induk atau mesin batu atau boiler, tapi tidak dilakukan dalam pelabuhan atau di harbor atau di muara sungai. Sertifikat dokumen yang harus diada di kapal setelah aneks berlaku. 1. Pencatatan penerimaan bahan bakar selama 3 tahun. Sertifikat EIPP atau dokumen compliant, technical file dan EIPP, record book of engine parameter, operational manual for inboard instrument and monitoring method, personal manual for vapor collecting system, personal manual for seaport incinerator, buku harian atau logbook.